Bersama saya Dr. Rizky, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan venaseksi atau venous cut down. Venaseksi pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Keeley pada tahun 1940 sebagai alternatif dari fungsi vena perkutan pada pasien-pasien shock. Sebagai seorang dokter umum yang menjadi garda terdepan di IGD, tentu prosedur-prosedur emergensi harus dapat dilakukan. Syukur-syukur ada dokter bedah yang bisa membantu. Tapi kalau tidak ada dokter bedah, kamu harus minta tolong sama siapa? Bagaimana kamu bisa memasukkan infus dan obat-obatan jika tidak ada akses vena sama sekali? Pembelajaran ini terdiri dari 2 video serial, di mana video pertama mengenai kapan kita melakukan venaseksi dan anatomi vena yang dapat dilakukan venaseksi, dan video selanjutnya adalah mengenai perlengkapan, prosedur, dan komplikasi venaseksi. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi, indikasi, kontraindikasi, dan anatomi. Oke, kita mulai ya. Venaseksi merupakan sebuah teknik bedah di mana seorang operator dapat melakukan pemasangan infus atau kanulasi IV kateter dengan melihat secara langsung venanya melalui expose dan mobilisasi vena. Hal ini dapat dilakukan jika akses vena perifer tidak dapat dilakukan pada situasi di mana vena tersebut kolaps, seperti pada pasien shock atau cedera pembuluh darah. Kamu bisa bayangkan kalau pembuluh darah yang sangat elastis tidak ada isinya, tentu dia akan kempes. Bagaimana kamu mau memasukkan kateter vena ke dalam pembuluh darah yang kempes? Pasti sulit. Venaseksi juga dapat dilakukan pada pasien dengan obesitas, sclerotic vein atau scar kulit di mana kita sulit melihat pembuluh darah tersebut secara perkutan. Sekilas tadi kamu sudah mengetahui kapan kita terpaksa melakukan venaseksi. Tapi apa sih sebenarnya indikasinya? Indikasi venaseksi adalah pada situasi pasien kritis yang membutuhkan akses vena segera, namun fungsi vena perkutan tidak dapat dilakukan, seperti pada pasien shock, asystole, atau pulseless electrical activity atau PEA. Indikasi lainnya adalah sclerotic vein, seperti pada pasien drug abuse. Seorang IV drug abuser mempunyai vena yang sudah sering dipungsi, sehingga venanya sudah kaku, karena banyak jaringan parut dan sulit untuk melakukan pemasangan akses vena perifer secara perkutan. Pada kasus luka bakar dan trauma, kesulitan mengidentifikasi venanya dapat terjadi karena tertutup dengan luka. Sedangkan pada anak-anak yang sangat kecil, seperti neonatus dan bayi, diameter vena juga masih kecil dan sulit diidentifikasi. Sekarang, saya akan memperlihatkan algoritme kapan kita melakukan venaseksi. Venaseksi merupakan usaha terakhir yang dilakukan oleh klinisi setelah percobaan cara akses vena lainnya gagal. Namun tentu saja venaseksi ini hanya boleh dikerjakan oleh klinisi yang familiar secara teknik. Dalam video ini, saya ingin membuat para calon dokter umum yang berada di lini terdepan sistem kesehatan Indonesia nantinya menjadi familiar dengan venaseksi. Tapi, saya juga pesankan untuk mawas diri, sehingga tidak memperburuk kondisi pasien. Algoritma yang tampak pada screen ini saya ambil dari ATLS, di mana venaseksi dilakukan jika akses vena perifer perkutan gagal 2 kali, gagal melakukan akses intraoseus, gagal melakukan akses vena femoral perkutan, dan gagal pula melakukan akses vena sentral perkutan atau kontraindikasi untuk melakukan akses vena sentral seperti pada pasien dengan gangguan airway yang sangat membutuhkan collar neck. Setelah kamu mengetahui kapan harus melakukan venaseksi, kamu juga perlu tahu kapan kamu tidak boleh melakukan venaseksi. Saya akan jelaskan mengenai kontraindikasi venaseksi. Kontraindikasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu absolut dan relatif. Kontraindikasi absolut adalah kontraindikasi yang benar-benar tidak boleh dilakukan, yaitu adanya infeksi kulit pada lokasi yang akan kita sayat, akses perifer secara perkutan dapat dilakukan dengan aman, cedera pembuluh darah pada vena yang akan kita pakai, terdapat fraktur tulang pada sisi proksimal dari lokasi venaseksi, dan trombosis pada vena tersebut. Sehingga kita harus mencari lokasi lain untuk melakukan venaseksi. Contohnya, jika terdapat trombosis pada vena femoralis kanan, maka kita cari di sisi kiri. Sedangkan kontraindikasi relatif pada venaseksi adalah jika memang venaseksi ini merupakan jalan satu-satunya untuk menolong pasien, maka boleh dilakukan.
Namun jika ada jalan lain, maka sebaiknya situasi seperti kelainan pembekuan darah atau koagulopati tidak dilakukan. Namun, jika ternyata veneseksi adalah jalan satu-satunya, maka kita harus mempersiapkan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi seperti perdarahan dan lain-lain, sehingga informed consent yang dilakukan kepada keluarga pasien harus jelas dan hati-hati. Kamu udah siap untuk belajar anatomi? Pada gambar dapat kita lihat lokasi yang tersering untuk melakukan veneseksi, yaitu sisi medial ankle, di inguinal atau sisi medial paha, sisi medial fossa cubiti. Vena axillaris juga dapat dilakukan, namun harus dilakukan oleh dokter yang familiar pada teknik di aksila. Untuk dokter umum yang pemula, saya menyarankan untuk melakukan veneseksi di medial ankle karena venanya mempunyai lokasi yang konsisten dan mudah ditemukan, serta struktur di sekitarnya tidak terlalu membahayakan. Vena savena magna di daerah ankle medial ini merupakan vena yang superficial dengan lokasi yang konsisten pada setiap manusia, baik dewasa maupun anak, sehingga vena ini merupakan lokasi yang ideal. Gambar berikut adalah anatomi dan topografi dari vena savena magna pada lokasi ankle medial. Coba sekarang kamu pegang malleolus medial salah satu kaki kamu. Vena ini terletak pada anterior dari malleolus medial. Oleh karena itu, kita dapat membuat sayatan transversal pada posisi satu jari anterior dan satu jari superior dari malleolus medial. Vena ini berjalan bersama-sama dengan saraf savena, sehingga kamu harus bisa membedakan mana struktur vena dan mana struktur saraf. Saraf savena pada posisi ini merupakan saraf sensorik yang mempersarafi sisi medial kaki dan jari jempol kaki. Sehingga jika terjadi cedera, maka pasien akan merasakan baal pada lokasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan vena savena magna pada lokasi inguinal? Untuk veneseksi pada lokasi inguinal, kita juga menggunakan vena savena magna. Vena savena magna berjalan di sisi medial tungkai dan kemudian bertemu dengan vena femoralis dan masuk melalui fossa ovalis pada sisi anteromedial paha. Vena femoralis mempunyai diameter terbesar pada posisi 3-4 cm distal dari ligamentum inguinal. Tentu kita tahu ligamentum inguinal tidak teraba dan tidak terlihat dari luar, maka yang menjadi patokan adalah pubic tubercle. Sehingga dapat diukur sekitar 3-4 cm distal dari pubic tubercle pada sisi inferior dan lateral dari pubic tubercle. Pada posisi inilah sama dengan 2 cm distal dari pertemuan vena savena magna dan vena femoralis. Jadi kira-kira lokasi sayatan berada pada lipatan labial atau skrotal dengan paha. Sayatan kita buat dalam bentuk transversal. Oke, kamu belum bosen kan? Coba sambil nyemil. Pada fossa cubiti, kita menggunakan vena basilica. Topografinya, vena basilica berjalan ascending pada posteromedial lengan bawah. Kemudian, pada pertengahan dari sisi sepertiga atas lengan bawah, vena tersebut berjalan ke arah anteromedial. Kemudian masuk di celah antara otot biceps dan triceps setelah melewati fossa cubiti. Jika kamu ingin membuat sayatan untuk melakukan veneseksi, kira-kira posisinya adalah 2 cm superior dan 1 cm lateral dari epicondyle medial os humerus. Pada sisi volar permukaan lengan terdapat arteri brachialis dan nervus medianus. Kamu bisa raba sendiri kan denyut arteri brachialis kamu? Namun arteri ini letaknya lebih dalam dari fascia, jadi kamu nggak perlu khawatir terjadi cedera, karena vena basilica terletak lebih superficial daripada fascia. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, vena axillaris jarang dilakukan untuk melakukan veneseksi dan hanya dilakukan pada klinisi yang berpengalaman pada teknik ini. Vena axillaris terletak pada axillary sheath yang terletak jauh di dalam fascia dan bahkan jauh di dalam otot. Vena ini terletak bersebelahan dengan arteri axillaris dan plexus brachialis. Sehingga jika kita ingin melakukan veneseksi daerah ini, harus dapat membedakan mana struktur arteri, vena, dan syaraf. Angka kejadian komplikasinya lebih besar dibandingkan lokasi lainnya, karena bisa mencederai struktur di sekitarnya, akibat dari posisinya yang dalam, dan letaknya yang bersebelahan dengan struktur-struktur penting yang telah dijelaskan sebelumnya. Adik-adik calon dokter, kita sudah bahas dengan rinci mengenai definisi, indikasi, dan kontraindikasi veneseksi. Pada video ini pula, kita telah mengetahui anatomi dari vena-vena yang sering dilakukan veneseksi.
Dengan mengetahui anatomi yang baik, saya harap kamu akan lebih mudah dalam melakukan prosedur veneseksi, sehingga komplikasi dapat dicegah. Kira-kira apa saja peralatan yang harus kita siapkan dan bagaimana melakukan prosedur veneseksi yang aman? Kita akan bahas pada video selanjutnya.